Assalamualaikum, saya Putri Ismelda. Welcome to my channel. Di sini saya akan cerita kisah-kisah horor serta kisah-kisah yang menyeramkan yang terjadi di sekitar kita. Tapi buat teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe ya, biar saya tambah semangat bikin videonya, oke? Judul cerita kita hari ini adalah Arwah Wanita Gosong. Hal ini dialami oleh seorang wanita yang bernama Dila. Kala itu si Dila ingin membesuk pacarnya Brian yang sakit di kos-kosannya. Brian ini sakit karena dimintai oleh Dila untuk mengantarkan pesanannya hari sebelumnya. Tapi di tengah perjalanan mengantarkan pesanan, si Brian ini terkena hujan yang sehingga badannya merasa sakit. Dan hari ini si Dila berinisiatif untuk membesuk pacarnya tersebut. Emang sih si Brian ini tipe pacar yang baik banget, tidak banyak minta, nggak ngeluh, dan dia paling sayang banget sama si Dila. Pokoknya apapun permintaan si Dila pasti akan diturutin oleh si Brian ini. Karena rasa sayangnya inilah si Dila berinisiatif untuk pergi menjenguk si Brian kos-kosannya. Dalam hatinya sih merasa berat untuk pergi ke sana. Yang pertama, di sana merupakan tempat kos-kosan cowok yang membuat dia tidak nyaman. Yang kedua, jaraknya itu sangat jauh dari rumah si Dila. Tapi si Dila tetap menepiskan alasan tersebut. Tapi alasan yang paling membuat si Dila berat hati pergi ke sana adalah karena kos-kosan si Brian ini merupakan kos-kosan yang sangat angker. Karena letaknya di suatu gedung besar, tua, dan tidak terurus. Pernah sih si Dila ini minta pada si Brian untuk pindah kos-kosan gitu. Tapi si Briannya nolak dengan alasan di sini uang kos-kosannya murah, penghematan katanya gitu kan. Si Brian sih merasa nyaman tinggal di sana karena malas untuk memaksa Brian pindah. Akhirnya si Dila cuman menuruti apa aja kehendak dari pacarnya tersebut. Singkat cerita, si Dila yang sudah sampai di gedung kos-kosan tersebut menatap tinggi gedungnya dengan tatapan yang campur aduk gitu ya. Ini kos-kosannya kenapa nggak terurus sama sekali? Jangan kan gedung kos-kosannya, parkirannya aja sembraut gitu ya kan. Apa ini kena kos-kosan cowok ya, gak diurusin sama penjaganya? Itu pikiran si Dila. Oke, dia menepis pikirannya tersebut lalu berjalan masuk ke gerbang kos-kosan tersebut. Masuk ke sana dia membuka pintu pagar yang dari besi. Deritan si besi tua tadi yang menyapu lantai kos-kosan membuat si Dilam merinding karena suaranya itu bisa menggema di telinga gitu ya kan. Belum lagi masuk ke dalam dia udah merasakan hawa yang gak nyaman. Akhirnya dia dengan berat hati tetap berjalan menuju gedung tersebut. Saat masuk gedung tersebut, walaupun meski ada keraguan dalam hatinya, dia tetap berjalan berucap bismillah. Dengan langkah cepat, kakinya masuk ke dalam gedung tersebut. Di sana dia berpijak pada semen-semen yang udah pada pecah-pecah gitu ya kan. Hawanya sangat dingin. Beberapa sisi itu nggak dinding, nggak lantai, udah dipenuhi oleh lumut. Kebayang nggak? Kenapa ada orang yang ngekos di sini ya? Selain alasannya tadi, yaitu alasannya itu bayar kos-kosannya murah. Mungkin itu pikirannya si Dila. Dia berjalan masuk ke dalam, tiba di satu koridor utama yang menuju ke ruangan si Brian, ke kamar Brian. Dia berhenti sejenak, dipandanginya koridor yang sangat panjang dan gelap serta sunyi. Sialnya lagi, kamar si Brian berada di ujung koridor alias kamar terakhir dari koridor tersebut. Ini membuat jantung si Dila deg-degan gitu. Ragu sih untuk masuk karena takut ada sesuatu nanti akan keluar dari koridor tersebut. Itu pikirannya si Dila. Belum habis dia berpikir buruk, dia mendengar suara bisikan di telinganya. Hei,
Siapa coba ya kan yang bisik di tengah koridor sepi tersebut? Si Dila yang ketakutan otomatis berbalik, melihat ke kanan kiri, mencari sumber suara tersebut. Tapi yang dilihat tidak ada gitu ya, cuman koridor kosong yang gak ada penghuni. Lantas siapa yang tadi memanggil? Tanpa pikir panjang, si Dila berlari sekencang-kencangnya menuju ujung koridor tersebut. Si Brian yang di dalam kamarnya aja masih tidur bisa terbangun kena gedoran dari si Dila. Brian. Si Brian yang tengah sakit dengan lambatnya bangkit dari tempat tidurnya dan membuka pintu. Dia melihat keadaan Dila yang sangat ketakutan dengan pucatnya serta keringat dingin. Kenapa sayang? Kayak dikejar setan aja. Si Dila mencoba untuk menetralkan nafasnya. Nggak ada kok sayang, aku cuma pengen peluk. Karena dia ketakutan ya kan. Nah, saat memeluk pacarnya tersebut, dia juga menyadari kalau bahwasanya si Brian itu emang lagi panas yang sangat tinggi sekali. Sampai dia lupa kejadian yang telah dialaminya tadi. Dia berinisiatif langsung untuk membawa Brian ke atas tempat tidurnya dan menyuapinya makan. Karena si Brian belum minum obat gitu kan. Tengah asik nyuapin si Brian makan, dia berceritalah itu keluh kesahnya apa pengalaman yang dialaminya tadi untuk menuju ke tempat Brian. Terus Brian bilang, udah tenang aja, nggak ada apa-apa kok. Buktinya toh aku udah berbulan tinggal di sini nggak pernah tuh nengok atau merasakan hal yang aneh-aneh, apalagi melihat hantu. Nah, belum selesai kalimat si Brian menyebutkan ya tadi apa itu kelanjutannya ya kan. Listrik tiba-tiba padam dan suasana begitu dingin sekali serta mencekam. Si Sinta yang otomatis ketakutan meluk pacarnya tersebut dengan erat. Brian, aku takut katanya. Tenang aja, paling ini screennya putus seperti semalam. Aku keluar dulu ya untuk lihat, kata si Brian. Tentu Sinta nggak mau takut kata dia kan. Atau aku ikut, jangan, tunggu aja di sini kata si Brian. Sebentar kok aku keluar kamar, pintunya tetap aku buka biar kamu nggak takut, biar nggak serem kata ya. Tanpa ada pilihan lain, makanya si Dila untuk beranjak aja dia takut. Akhirnya dia memutuskan naik ke kasurnya si Brian tadi, duduk sambil menutup mata begini, berharap tidak ada yang muncul dalam kegelapan tersebut. Bagaimanapun ya, pintu Brian itu dibuka pasti mengarah ke depan lorong yang panjang serta gelap. Ditambah lagi kondisi mati lampu yang membuat batas pandangan manusia itu udah nggak bisa melihat apapun gitu ya kan. Si Brian memutuskan untuk meninggalkan si Dila di situ dan pergi keluar melihat screen tadi katanya kan. Si Dila dengan ragu tetap dengan mata tertutup di atas kasur menunggu kehadiran dari Brian. Karena mendengar ada bunyi-bunyian, si Dila membuka matanya dan melihat sesosok bayangan hitam di tengah koridor. Dia menyangka itu adalah si Brian. Lantas dia berteriak, "Bray, kayak mana? Udah hidup belum? Brian, gimana?" Gak ada tanggapan. Sehingga si Dila ini berpikiran gitu, apa nggak kedengaran kali ya, kata dia. Akhirnya dia coba untuk menutup matanya. Pas dibuka, bayangan itu masih ada. Lalu lantas si Dila teriak lagi, "Gimana? Kok masih mati lampunya?" katanya. Dia berteriak gitu, karena lorong kan panjang gitu ya kan. Bukannya mendapat tanggapan, tapi sosok itu perlahan berjalan mendekat kepadanya. Tapi yang anehnya, gerakannya itu sangat kaku, terbata-bata dengan langkah yang diseret-seret gitu ya kan. Kok aneh Brian jalannya gitu dalam perasaan si Dila. Tapi semakin mendekat, sontak si Dila sadar itu bukan Brian. Dia melihat sesosok wanita besar bertubuh hitam gelap yang mendekat ke arahnya dengan langkah diseret. Tatapan kosong yang menghadap ke Sinta. Sinta otomatis dong ketakutan, nggak tahu lagi dia udah menggigil di atas tempat tidurnya. Dia coba untuk menutup matanya dan berteriak pun nggak sanggup. Tibalah sosok tersebut di hadapan si Sinta. Dia meraih dagu Sinta.
Akhirnya si Sinta dapat melihat dengan jelas siapa sosok di hadapannya itu. Sosok wanita dengan tubuh yang besar serta kulit yang hitam legam, hangus terbakar kayaknya gitu, kata Sinta kan, dengan wajah yang berantakan. Hampir setengah dari wajahnya itu seperti luka bakar, dengan mata yang memerah menatap kepada si Dila dengan sangat bencinya. Bibir hitamnya terbuka dan berucap, gak ngerti dia ngucap apa, dia ngomong apa. Si Dila gak ngerti bahasa yang diucapkan oleh sosok tersebut. Tapi si Dila gak bergeming karena dia mau ngomong gak bisa, mau berlari gak bisa, karena gemes mungkin ya. Sosok tersebut menengok Dila yang hanya diam terpaku, gak ada pergerakan atau gak ada ekspresi. Dia akhirnya, sosok tersebut mencekam tangan si Dila dengan kuat sekali. Si Dila yang merasa kesakitan menangis, merasakan cengkraman yang kencang. Belum lagi tatapannya si hantu tadi tetap ngomel. Karena Dila nggak ada perlawanan sama sekali, dia mencoba untuk menyeret si Dila keluar dari kamar tersebut. Tapi si Dila berontak, tidak, pergi kamu siapa, katanya kan. Nggak cukup hanya dengan menggeret tangannya si Dila, terus dia akhirnya menjambak rambut si Dila, ingin menggeret si Dila keluar dari kamar tersebut. Sontak saja si Dila waktu bisa teriak, tolong, kata si Dila kan. Dia akhirnya mendengar seorang masuk dari kamarnya. Rupanya itu Brian. Hei, hentikan, lepaskan dia, pergi sana ke dapur, katanya. Si Dila heran, kenapa sih Brian bisa? Dia bukan orang yang membuat kamu dalam keadaan seperti ini, kata Brian. Kami tidak punya salah sama kamu, jangan ganggu pacarku. Hardik si Brian kepada sosok tersebut. Lantas sosok tersebut mengalingkan wajahnya kepada Brian. Dia merasa tidak terima, tapi sekejap mata, dengan kumpulan asap hitam, bayangan itu pergi dari hadapan mereka. Sontak dong si Dila yang udah ketakutan langsung meloncat kepada si Brian yang ibaratnya dia sangat ketakutan, yang gak tahu harus berbuat apa. Dia hanya menangis, mencoba meronta-ronta pun gak bisa ya kan. Dia hanya menangis. Si Brian hanya coba untuk menenangkan si Dila yang ada dalam dekapannya tersebut. Dikira si Dila udah tenang, akhirnya si Brian membuka mulut tentang sosok yang mengganggu mereka tadi. Sebenarnya aku pengen cerita, kata si Brian kan, tapi kamu harus tenang ya. Diyakini si Dila udah tenang, akhirnya si Brian ngomong nih. Arwah wanita gosong itu merupakan penunggu di gedung ini, katanya. Dulu ada seorang penghuni di sini yang bernama, anggap aja namanya si Rifan gitu kan. Si Rifan ini sering membawa pacarnya ke sini. Pacarnya ini namanya Angeline. Karena seringnya datang ke sini, mereka ibaratnya si Angeline itu sering berkunjung ke kamar Rifan hampir tiap hari gitu ya kan. Tapi pada suatu saat mereka terlibat pertengkaran yang sangat hebat, kata si Brian. Si Angeline ini memergoki si Rifan sedang bermesraan dengan wanita lain. Si Angeline yang merasa patah hati, semangat kena udah nggak semangat lagi hidup, kena dikecewain oleh si Rifan. Dia memutuskan untuk menyiram tubuhnya dengan bensin di depan kamar si Rifan tersebut. Lalu dia membakar dirinya di depan kamar Rifan dan akhirnya dia meninggal di tempat. Meskipun ya si Rifan ini nggak dituntut secara hukum karena dinilai tidak bersalah, si Rifan tetap merasa nggak nyaman, nggak tenang tinggal di sana. Akhirnya si Rifan ini angkat kaki dari kosan itu atau pindah dari kosan itu gitu ya kan. Tapi arwah wanita yang mati terbakar tersebut atau disinyalir namanya Angeline itu tetap berada di kos-kosan itu. Di sana si Brian bilang, bukan hanya kamu yang sering diganggu, tapi setiap pengunjung wanita yang datang ke kos-kosan ini pasti diganggu oleh
arwah wanita gosong tersebut. Dia merasa nggak terima kalau ada wanita yang masuk ke dalam kos-kosan tersebut. Si Dila yang kaget mendengarnya lantas langsung meminta si Brian pindah dari situ. Oke, kata si Brian, aku akan pikirin. Sampailah si Brian pada keputusan untuk pindah dari sana. Bukan hanya karena kejadian itu, sebelumnya setelah mengalami kejadian yang buruk bersama Dila, dia tetap mendapat teror dari arwah hantu penasaran tersebut. Hampir setiap hari dia diganggu oleh arwah penasaran tersebut, ya kan. Sosok wanita gosong itu yang kerap mengganggu hidupnya membuat si Brian gak tenang. Akhirnya dia memutuskan untuk pindah dari kos-kosan tersebut, berharap terlepas dari gangguan arwah penasaran yang mati terbakar di gedung kos-kosan tersebut. Gue sekian dulu ceritanya ya. Si Dila udah seneng nih, si Brian udah pindah kos-kosan. Dari dia merasa bebas untuk berkunjung ke kos-kosan cowoknya tersebut. Gimana? Serem kan ceritanya? Serem. Si pesannya sih di sini cuma satu, ya kan. Sebagai wanita kita harus nggak gegabah ngambil keputusan gitu ya. Mentang-mentang nih cowok selingkuh di depan mata kita, lalu kenapa kita yang bakar diri, coba, ya kan. Pokoknya kita harus bisa atau kuat menjalani kenyataan yang ada. Jangan sampai salah atau gegabah ngambil keputusan. Itu aja sih sarannya buat teman-teman semua. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat. Bagi yang kurang atau ada nih yang salah, kritikannya saya mohon ya, jangan lupa komen di bawah aja. Sampai jumpa di next video saya. Oke, assalamualaikum.